Scared. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran berikut, cobalah kalian simak peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas ribuan pulau hingga disebut Nusantara. Sejak zaman kerajaan dulu, wilayah Nusantara berkembang dari sektor kemaritiman. Mayoritas kerajaan di Nusantara yang bercocok maritim menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita amat tergantung pada sektor bahari, terutama dalam hal pelayaran antar pulau, pemanfaatan sumber daya alam laut, hingga perdagangan melalui jalur laut, baik dengan pedagang dari daerah lain maupun dari mancanegara. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita lanjutkan, silahkan siapkan pena dan buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal terpenting dalam penjelasan video berikut ini. Jika sudah, mari kita simak video pemaparan materi berikut ini. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi geografis wilayah Indonesia berdasarkan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau suatu negara yang dilihat berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan bumi. Panjangnya setengah lingkaran, 180 derajat. Jarak antara bujur yang satu dengan yang lain, 15 derajat. Bujur 0 derajat dimulai dari kota Greenwich di utara London ke arah barat 180 derajat bujur barat dan ke arah timur 180 derajat bujur timur. Penempatan ini disetujui di Washington tahun 1884 sebagai penghormatan terhadap Inggris, negara penguasa lautan. Sedangkan garis lintang adalah garis hayal yang sejajar dengan khatulistiwa, panjangnya satu lingkaran penuh 360 derajat, tegak lurus terhadap garis meridian dan jaraknya bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, maka wilayah Indonesia terletak di antara garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak garis lintang mengakibatkan perbedaan zona iklim matahari dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Letak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan mengakibatkan Indonesia beriklim tropis dengan tipe A. Sedangkan letak garis bujur akan mengakibatkan perbedaan waktu. Letak Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka panjangnya barat ke timur yaitu 46 derajat. Jika dibagi 15 derajat menghasilkan 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Letak tersebut di muka bumi berdasarkan penglihatan dari posisi dari daerah lain atau negara lain. Wilayah Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua rangkaian pegunungan dunia yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Berdasarkan letak geografi di atas, maka wilayah Indonesia strategis dalam hal berikut. Kedudukan Indonesia pada posisi silang di tengah-tengah percaturan lalu lintas kehidupan dunia yang ramai antara Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Posisi silang mudah mengundang bahaya dari luar apalagi dikaitkan dengan sumber daya alam. Posisi silang membawa pengaruh positif dan negatif terhadap negara kita. Pengaruh positif antara lain sebagai berikut. Adanya kerjasama di bidang sosial, budaya, dan ekonomi dengan negara sekitar. Yang kedua, masuknya budaya yang akan memperkaya bangsa Indonesia seperti teknologi.
Kemudian untuk pengaruh negatif posisi silang bagi Indonesia antara lain sebagai berikut. Masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Posisi silang menimbulkan kerawanan di bidang Hamkamnas. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologi, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat pertemuan dari 3 buah lempeng yang merupakan pergeseran dari 2 benua besar di dunia, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Yang kedua, tempat pertemuan 2 jalur pegunungan dunia di Laut Banda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan yang ketiga, terletak di 3 daerah, yaitu daerah Sunda Plate atau dangkalan Sunda, daerah Sahul Plate atau dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia atau Australis Asiatis. Akibat dari letak geologis bagi wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Banyak terdapat gunung api sehingga tanah Indonesia menjadi subur. Yang kedua, sering terjadi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik. Kaya akan barang tambang atau deposit seperti emas, perak, dan besi. Dan yang ketiga, sering muncul gunung api vulkanis di tengah laut. Sebelum kita lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan di bagian selanjutnya, yaitu luas wilayah Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan, terdiri atas laut dan pulau-pulau besar ataupun kecil yang berjumlah 17.002 pulau. 6.041 pulau yang diberi nama, sedangkan yang didiami baru sekitar 931 pulau. Jadi, masih banyak yang belum didiami. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. Luas wilayah merupakan salah satu faktor yang menentukan kedudukan, peran politik, dan posisi pertahanan serta kemampuan membangun dari suatu negara. Negara yang luas mempunyai keuntungan berupa sumber daya alam dan manusia. Keuntungan tersebut harus digali dan diolah sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Batas wilayah Indonesia terdiri atas batas daratan, batas perairan, dan batas udara. Batas daratan berbatasan dengan negara lain di wilayah daratan hanya dengan Malaysia di Kalimantan dan di Papua dengan Papua New Guinea. Batas itu dibuat berdasarkan kesepakatan garis batas yang dibuat kedua negara dan diakui oleh badan internasional. Batas Laut Indonesia. Batas Laut Indonesia berdasarkan United National Convention on the Law of the Sea. Perairan mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, batas ordonasi luar teritorial tahun 1939. Luas diukur 3 mil dari garis pantai pasang surut ke tengah laut. Yang kedua, batas deklarasi Juanda menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, sehingga Laut Indonesia makin luas, yaitu sebagai berikut. Perairan Indonesia adalah wilayah laut Indonesia beserta laut pedalaman. Laut teritorial wilayah Indonesia diukur 12 mil dari garis pantai pasang surut. Pulau terluar, titik terluar dihubungkan melalui garis terlurus. Lalu lintas damai di perairan pedalaman terbuka untuk kapal asing. Yang ketiga, batas landas kontinen Indonesia adalah dasar laut secara geologi maupun morfologi. Merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua, biasanya laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengumumkan kepada dunia internasional bahwa sumber daya alam yang berada dalam landas kontinen merupakan milik Indonesia dan diterima oleh Konferensi Jenewa. Yang terakhir, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pantai pasang surut ke laut bebas. ZEE diumumkan kepada dunia internasional pada tanggal 21 Maret 1980. Indonesia mempunyai hak terhadap sumber daya alam baik di dasar laut maupun
dalam air serta di udara. Sedangkan di bagian batas udara Indonesia, batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasannya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Demikian pemaparan materi di part 1. Untuk materi selanjutnya bisa disaksikan pada part 2 dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.